Dapat bisa untuk membahasnya langsung saya perkenalkan narasumber saya berikutnya, Bapak Joni Wahyu Hadi, Direktur RSUD Sutomo dan juga Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Jawa Timur. Pak Joni, selamat malam. Selamat malam. Yeah. Pak Joni, mungkin pertanyaan pertama mengenai Jawa Timur yang menjadi penyumbang tertinggi penambahan kasus COVID-19 sebanyak 273 kasus untuk hari ini. Apa tanggapan Pak Joni lebih jauh? Iya, jadi memang nomor satu di Jawa Timur itu kita upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan instruksi dari Ibu Gubernur, kita melakukan testing yang masif. Jadi di Kota Surabaya juga melakukan testing yang masif, baik rapid test maupun PCR. Kemudian di kabupaten-kabupaten juga demikian. Kita punya yang namanya tim hunter, COVID hunter ya, untuk melakukan testing secara masif di kabupaten-kabupaten. Sehingga tentunya ini akan meningkatkan deteksi kita terhadap pasien-pasien yang menderita COVID-19. Tetapi kalau kita melihat dari rate of transmission di Jawa Timur yang 1, sekian, itu memang ya masih ada potensi untuk replikasi dalam minggu-minggu ini. Jadi memang ini sedang kita upayakan untuk melakukan deteksi semaksimal mungkin siapa-siapa yang bisa menjadi fokus dari penularan COVID-19. Begitu, Mbak. Pak Joni, jika kita tidak mengharapkan, namun jika mungkin dari hasil tracing maupun juga penambahan kasus sendiri di Jawa Timur, apakah fasilitas kesehatan termasuk juga petugas medisnya siap menampung dan menangani penambahan kasus ini, Pak Joni? Nah, jadi kami beberapa waktu lalu sudah melaporkan tentang tempat tidur itu ke Pak Menteri langsung, bahkan beliau meminta kami untuk melaporkan, ya. Juga kami laporkan ini ke Ibu Gubernur. Memang kalau kita hitung-hitung tempat tidur yang memang dikhususkan untuk COVID ini kan harus bertekanan negatif, untuk terutama adalah yang isolasi, tekanan negatif untuk yang high care dan untuk intensive care ya. Kalau low care memang di buku-buku dikatakan yang negatif lebih baik, tapi normal pressure itu juga diperkenankan. Tetapi tentu normal pressure itu juga harus precaution-nya harus lebih ketat. Untuk yang high care dan intensive care yang kadang-kadang diperlukan tindakan yang bisa mengakibatkan penularan aerosol, nah itu harus negative pressure. Jadi hitung-hitungan kami memang ada kekurangan kalau memang harus tekanannya harus negatif. Ya, di Jawa Timur di Jawa Timur hitung-hitungan kami, total rumah sakit Jawa Timur itu 385 dengan jumlah tempat tidur total sekitar 44.000 sekian. Kemudian rumah sakit rujukan di Jawa Timur itu sebanyak 99 dengan total tempat tidur 3.417. Nah, ini kalau kita hitung-hitung dengan pasien yang dalam teoritis dia harus MRS, kira-kira masih kekurangan tempat tidur sekitar 600. Tetapi dengan 44.402 tempat tidur yang ada di Jatim, itu kalau seandainya 10% saja itu ditingkatkan menjadi tempat tidur yang suitable untuk menangani COVID dengan precaution yang cukup, maka ini masih cukup. Di Surabaya khususnya itu ada 20 rumah sakit rujukan. Ya. 20 rumah sakit rujukan ini tempat tidurnya sekitar 8.428. Jadi kalau misalkan rumah sakit itu ditingkatkan tempat tidurnya menjadi 10% saja, itu masih cukup. Tetapi saat ini memang kalau kita berpedoman pada perawatan di ICU dan di ruang high care serta negative pressure ya kurang. Karena saya yakin pemerintah kota itu akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuat rumah sakitnya menjadi suitable atau cocok untuk menangani COVID. Saya yakin Surabaya juga akan berupaya untuk melakukan itu karena mereka punya 2 rumah sakit besar, yaitu rumah sakit BDH dan rumah sakit Swanti. Saya yakin kalau 2 rumah sakit itu bisa ditingkatkan, kapasitasnya akan bisa untuk menangani COVID itu lebih baik. Bagaimana bagi itu fasilitas kesehatan? Bagaimana dengan petugas medis sendiri? Kita tahu bahwa ada yang sudah meninggal dunia dan juga positif
corona seperti itu, Pak? Ya, jadi untuk tenaga medis tentunya ya harus kita pertimbangkan masa-masanya. Jadi kalau pada perawatan ICU dengan standar 1 pasien 1 tenaga medis 1 shift, maka diperlukan 3 perawat. Nah, dokternya juga demikian. Nah, itu nggak perlu penambahan. Nah, penambahan tenaga medis saya kira harus kita upayakan. Salah satunya kita bisa meminta dari tenaga medis yang ada di TNI, di Polri, untuk bisa sama membantu ya, semua rumah sakit yang sedang. Jadi kelihatannya ini take rate-nya naik terus, baik di Surabaya maupun di Jawa Timur. Tentu ini harus dilakukan langkah-langkah yang strategis dengan menambah pusat layanan dan menambah tenaga medis. Tenaga medisnya. Tapi seberapapun upaya ini akan sia-sia kalau di hulunya tidak ditangani dengan baik. Di hulunya yang penting harus ditangani dengan baik. Itu dengan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, Pak, tapi mengingat PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang dan kemudian masuk ke new normal dengan segala persiapan tadi Bapak jelaskan, termasuk kedisiplinan dari warga, siapkah Jatim untuk masuk masa transisi menuju ke new normal? Iya, jadi coba kalau kita lihat data-data di kita saja, kita lihat di sana Jawa Timur itu masih ada 11 kabupaten kota yang cukup berbahaya penularannya. Kemudian warnanya yang oranye juga ada, yang merah juga masih banyak, kemudian yang kuning hanya 4 kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa masih berbahaya. Kemudian kami juga mendapat masukan dari para ahli epidemiologi yang kami percaya kredibilitasnya, memang masih mengingatkan bahwa attack rate maupun transmission rate itu masih belum memenuhi syarat untuk melakukan new normal ataupun transisi. Jadi mereka sudah mengingatkan pada kita. Jadi harus hati-hati. Hati-hati betul, karena kalau memilih transisi maupun new normal, itu maka protokol kesehatan harus betul-betul lebih ditingkatkan. Kalau tidak, maka seberapapun upaya kita di hilir ini tidak akan menyelesaikan masalah. Akibatnya apa? Ada kematian yang tinggi, exhausted dari tenaga kesehatan, ya. Dan ini mengerikan kalau kita tidak hati-hati. Baik. Terus kita ingatkan protokol kesehatan harus dilakukan secara disiplin semua pihak termasuk juga warga masyarakat. Terima kasih atas waktu dan keterangannya Pak Joni Wahyuhadi, Direktur RSUD Sutomo dan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Jawa Timur atas waktu dan keterangannya di Prantok.